Langit sore di Parangtritis berwarna oranye kemerahan, memantulkan cahaya ke laut yang tampak tenang namun menyimpan sesuatu yang gelap di bawahnya. Ratna menatap hamparan ombak itu dari balik lensa kameranya, menahan napas setiap kali ombak pecah di karang. Ia datang sendirian, membawa tugas dari redaksi, meliput ritual tahunan Labuhan Laut Selatan. Ia tidak pernah percaya tahayul. Bagi Ratna, semua itu hanya bagian dari budaya, cerita rakyat yang dikemas dengan mistis agar tetap menarik. Tapi begitu angin laut menerpa wajahnya, ada sesuatu yang terasa aneh. Seolah udara di sini membawa bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Jangan pakai hijau, Neng. Laut sini gak suka warna itu, ujar Pak Jatmiko, sopir yang mengantarnya dari Yogyakarta. Ratna hanya tertawa kecil. Baju ini cuma hijau tua, bukan zamrud. Masa laut bisa marah cuma karena warna kain? Pak Jatmiko tidak ikut tertawa. Ia menatap laut, matanya menerawang jauh. Yang marah bukan lautnya, Neng, tapi penguasanya. Ratna tak menjawab. Ia mengangkat kameranya lagi, mencoba mengabadikan senja. Namun ketika jari telunjuknya menekan tombol, layar kamera berkedip hitam. Sekejap, lensa menampilkan sosok kabur di tengah laut, bayangan seorang perempuan berambut panjang, berdiri di atas ombak. Ratna menurunkan kamera. Laut kosong. Tak ada siapapun di sana. Ia mengerutkan dahi, memastikan tak salah lihat. Tapi bulu kuduknya sudah berdiri. Ombak yang semula tenang kini berderu sedikit lebih keras, seperti suara napas yang ditahan di tenggorokan bumi. Malam itu Ratna menginap di penginapan sederhana tak jauh dari pantai. Suara ombak terdengar jelas dari jendela kamarnya yang terbuka sedikit. Ia menyalakan laptop, menulis catatan lapangan. Tapi pikirannya terus melayang pada sosok di laut tadi sore. Mungkin hanya bayangan orang mandi atau efek cahaya matahari, pikirnya mencoba menenangkan diri. Angin laut berhembus masuk lewat jendela, membawa aroma asin dan lembab. Tirai hijau lusuh di sudut kamar berkibar pelan, dan entah kenapa, bunyinya seperti napas seseorang. Ratna menatap layar laptopnya. Kursor tiba-tiba bergerak sendiri. Huruf demi huruf muncul, pelan, seperti diketik oleh tangan tak terlihat. Ratna Dewi kembali ke laut. Ratna membeku. Tangannya gemetar memegang meja. Ia buru-buru menutup laptop dan menarik napas panjang, mencoba menganggap itu hanya gangguan teknis. Tapi suara ombak di luar semakin keras, disertai ketukan di jendela. 3 kali. Pelan, namun jelas. Ratna menoleh perlahan. Di balik kaca jendela, ada bayangan wajah seorang perempuan. Pucat, dengan rambut panjang menutupi sebagian pipinya. Mata itu menatapnya langsung, mata berwarna hijau zamrud, berkilau seperti batu laut dalam. Ratna berteriak dan mundur, menabrak kursi. Ketika ia menatap lagi, jendela sudah kosong. Hanya tirai yang menari perlahan dihembus angin. Tapi di lantai, di bawah jendela itu, terdapat jejak basah berbentuk kaki perempuan, mengarah ke tempat Ratna berdiri. Pagi berikutnya, Ratna terbangun dengan kepala berat. Di luar, matahari sudah tinggi. Ia berjalan ke jendela dan memandang pantai yang kembali tenang. Namun pasir di sana tampak memiliki pola aneh, spiral besar seperti lukisan pusaran air. Dan di tengahnya, ada syal hijau basah yang tak pernah ia miliki. Ratna hanya berdiri terpaku. Ombak bergulung lembut ke arah kakinya, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara wanita lembut berkata, "Selamat datang, Ratna Dewi." Penginapan tempat Ratna menginap berdiri di pinggir tebing kecil menghadap laut. Dari jendelanya, ia bisa melihat ombak menghantam batu karang dengan suara berat, seperti erangan makhluk tua yang hidup di bawah sana. Bangunannya terbuat dari kayu jati, catnya mulai pudar, dan di sepanjang lorongnya tergantung foto-foto lama pantai Parangtritis dari tahun 1900-an. Wajah-wajah di dalamnya samar, hitam putih, sebagian besar menatap lurus ke arah kamera, atau mungkin ke arah siapapun yang lewat di lorong itu.
Ratna memindahkan kamarnya hari itu, karena kamar yang ia tempati sebelumnya terasa aneh. Pemilik penginapan, Bu Karti, menyarankan kamar nomor 7, katanya paling dekat dengan altar kecil tempat tamu biasa menaruh bunga dan dupa setiap malam Jumat Kliwon. Kalau malam nanti tercium bau melati, jangan kaget ya, Mbak, kata Bu Karti sambil tersenyum. Itu tandanya penguasa laut sedang lewat. Ratna hanya membalas dengan anggukan sopan. Dalam hati ia berjanji akan menulis tentang kepercayaan itu untuk bagian budaya mistik lokal. Tapi begitu masuk kamar nomor 7, langkah Ratna terhenti. Di dinding menghadap ranjang tergantung lukisan besar berbingkai emas kusam. Gambarnya adalah seorang perempuan bergaun hijau zamrud, duduk di tepi laut dengan rambut panjang terurai hingga menutupi separuh wajah. Wajahnya cantik, tapi aneh. Tatapannya terasa hidup, seolah bola matanya mengikuti gerak siapapun yang masuk ke ruangan. Ratna menatap lama. Ada daya tarik aneh pada lukisan itu, seperti magnet halus yang membuat dadanya berdebar. Ia mendekat. Di sudut kanan bawah bingkai, tertulis nama samar yang sudah pudar. Dewi Kadita 1897. Ratna memotret lukisan itu dengan kameranya, lalu menatap hasilnya di layar. Tapi ketika diperbesar, mata sang wanita di foto menatap langsung ke kamera, dengan sorot lebih tajam daripada lukisan aslinya. Bulu kuduk Ratna berdiri. Ia buru-buru menutup layar dan menaruh kamera di atas meja. Malam datang cepat di Parangtritis. Langit tertutup awan kelabu, ombak memantulkan kilatan petir dari kejauhan. Ratna duduk di ranjang sambil memeriksa rekaman wawancaranya pagi tadi. Tapi setiap kali ia melirik ke arah lukisan itu, hatinya terasa tidak tenang. Di antara suara ombak dan hujan, terdengar ketukan halus di dinding, tepat di balik lukisan. Ratna mengabaikannya. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras, berirama 3 kali. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang yang ingin keluar dari balik dinding itu. Ia mendekat perlahan, mencoba menempelkan telinga ke permukaan kayu. Tak ada suara. Hanya desisan halus, seperti napas seseorang di balik sana. Ratna mundur. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Lukisan itu berubah. Rambut wanita di dalamnya kini tampak bergerak, seperti terombang-ambing di dalam air. Gaun hijaunya berkilau lembut, dan permukaan matanya yang tadi gelap kini tampak basah, berair, seolah benar-benar hidup. Ratna membeku. Dari mata wanita itu, setetes air jatuh ke lantai. Air asin. Ratna tahu, karena baunya sama persis seperti laut. Tiba-tiba listrik padam. Kamar menjadi gelap gulita, hanya cahaya petir sesekali menerangi ruangan. Dalam satu kilatan cahaya, Ratna melihat sosok perempuan bergaun hijau berdiri di depan lukisan, punggungnya menghadap Ratna. Rambut panjangnya menjuntai sampai ke lantai. Saat Ratna ingin berteriak, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya sama persis dengan wanita di lukisan, dan dengan suara pelan yang terdengar seperti bisikan air, ia berkata, "Kau mirip sekali denganku." Lalu sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan lantai basah dan aroma melati yang tajam menusuk hidung. Ketika lampu kembali menyala, lukisan itu tampak seperti semula. Namun bingkainya kini retak di bagian bawah, dan di dalam retakan itu muncul tulisan samar yang baru. Ratna Dewi, darahku telah kembali. Ratna gemetar. Ia mengambil kameranya, memotret ulang lukisan itu, tapi kali ini, kamera tidak mau menyala. Baterainya penuh, tapi layar menampilkan pesan aneh dalam huruf hijau berkedip. Welcome home. Ratna menjatuhkan kameranya. Ia menatap dinding, tubuhnya kaku. Di balik kaca lukisan, untuk sepersekian detik, bayangan wajahnya sendiri tampak menggantikan sosok sang dewi. Matanya berwarna hijau zamrud. Dan bibirnya melengkung membentuk senyum asing yang bukan miliknya. Sejak malam itu, Ratna tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara ombak seakan masuk ke dalam kepalanya, berdentum seperti detak jantung yang tak mau berhenti.
Dan di sela-sela suara itu, ada bisikan samar. Lembut, namun menusuk. Ratna Dewi, saatnya kembali. Ia terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Di dalam kegelapan kamar nomor 7, aroma melati menyengat, dan tirai hijau di jendela bergerak pelan, meski angin malam benar-benar mati. Ratna menatap jam dinding, pukul 3:07 dini hari. Di luar, ombak terus bergulung, seolah laut sedang berbicara dengan dirinya. Pagi harinya, Ratna memutuskan turun ke pantai untuk menenangkan diri. Langit mendung, air laut berwarna abu kehijauan. Ia menatap horizon dan merasa ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan, sesuatu yang dalam dan berbahaya. Ia berdiri terlalu dekat dengan air, hingga buih ombak menyentuh ujung sepatunya. Angin berhembus dingin. Lalu sebuah suara pelan terdengar, tepat di telinganya. Ratna, Dewi Kadita. Ratna menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Namun ketika ia melihat ke pasir, ada jejak kaki basah yang muncul perlahan, seperti seseorang baru saja berjalan ke laut, tapi tak ada tubuhnya. Ratna berlari kembali ke penginapan dengan napas terengah. Bukarti yang sedang menata bunga di altar kecil menatapnya heran. "Geh, Mbak, kenapa wajahnya pucat gitu?" Ratna hanya menggeleng. "Saya cuma merasa dipanggil dari laut." Bukarti berhenti menata bunga, menatapnya lama. "Nak, kalau sudah mendengar panggilan itu, jangan dekat-dekat pantai sendirian lagi." Malamnya, mimpi itu datang. Ratna berdiri di bawah laut, namun bisa bernapas seperti di darat. Cahaya hijau kebiruan menembus air, dan di sekelilingnya ikan-ikan berwarna perak berputar pelan, seolah mengelilinginya dalam ritual diam. Di depan sana berdiri istana megah dari batu zamrud dan karang mutiara. Pintu gerbangnya terbuka, dan dari dalam keluarlah seorang wanita bergaun hijau berkilau seperti lumut laut. Rambutnya panjang, mengalir seperti ombak. Wajahnya lembut namun memancarkan kuasa yang tak bisa dijelaskan manusia. Ratna ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sang wanita mendekat perlahan. Air laut di sekitarnya bergerak seirama dengan langkahnya, menyatu dengannya. "Ratna Dewi, darahku, kau akhirnya kembali." Suara itu lembut, tapi menggema di seluruh ruang air. Ratna ingin bertanya siapa dia, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Tangan perempuan itu menyentuh pipinya, dingin, namun menenangkan. Dalam sekejap, ingatan asing memenuhi pikirannya. Kerajaan kuno, fitnah, hukuman, dan laut yang memeluk tubuh seorang putri muda bernama Dewi Kadita. Ratna melihat semuanya. Sakit, ketakutan, dan perubahan itu, saat air menelan manusia dan melahirkan legenda. "Kau adalah kelanjutanku," bisik sang ratu laut. "Kau lahir untuk meneruskan ikatan darah ini." Ratna berteriak di dalam air, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya terasa berat, paru-parunya seperti dipenuhi air asin. Lalu tiba-tiba, suara itu berubah menjadi gemuruh. "Jika kau menolak, laut akan menagih yang lain." Ia terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah kuyup, seolah baru saja diseret keluar dari laut. Pasir halus menempel di kedua telapak kakinya. Dan di meja samping tempat tidur, terdapat kerang kecil berwarna hijau zamrud, berkilau lembut dalam gelap. Ratna memungut kerang itu dengan tangan gemetar. Dari dalamnya, samar terdengar suara bisikan yang sama seperti dalam mimpinya. "Ratna Dewi, laut menunggu." Keesokan harinya, Ratna memutuskan kembali menelusuri asal-usul lukisan Dewi Kadita di kamar nomor 7. Ia mendatangi perpustakaan daerah Bantul, berharap menemukan nama pelukisnya. Namun semakin ia menggali, semakin banyak hal yang membuat darahnya dingin. Dalam arsip kuno yang hampir rapuh, ia menemukan catatan berjudul Legenda Kadita, putri yang dikutuk menjadi Ratu Laut Selatan. Di bagian bawah catatan itu, ada coretan tulisan tangan. Keturunannya masih hidup. Tanda penghubung,
bentuk ombak di pergelangan tangan kanan. Ratna menatap pergelangan tangannya sendiri. Kulitnya halus, tapi ketika cahaya sore jatuh mengenai permukaannya, samar terlihat bentuk seperti ombak kecil timbul di bawah kulit. Tubuhnya gemetar. Ia menutup buku perlahan. Dan dari jendela perpustakaan, laut di kejauhan tampak berkilau hijau seolah menyambutnya. Malamnya, Ratna kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi laut, mengenakan gaun hijau panjang. Ombak datang menerpa kakinya lembut, dan suara Nyi Roro Kidul berbisik dari kejauhan. Jika kau tak datang, maka laut yang akan mendatangimu. Hujan turun tanpa jeda sejak pagi. Langit di atas parangtritis kelabu pekat, dan ombak menggulung lebih ganas dari biasanya. Ratna duduk di dalam kamarnya yang kini terasa seperti penjara lembab beraroma melati. Di meja, masih tergeletak kerang hijau zamrud yang ditemukannya semalam. Kadang-kadang, dari dalamnya terdengar suara air beriak, meski Ratna tahu itu mustahil. Ia memutuskan kembali ke perpustakaan, kali ini dengan niat mencari lebih dalam tentang sosok Dewi Kadita. Namun ketika tiba di sana, pustakawan tua yang kemarin membantunya, Pak Surono, tampak gelisah. "Maaf, Nak," ujarnya pelan sambil memandang ke arah jendela yang basah oleh hujan. "Buku yang kemarin kau baca, hilang." Ratna menatapnya kaget. "Hilang bagaimana?" "Saya baru meminjamnya kemarin sore." Pak Surono menggeleng. "Pagi ini kami menemukan raknya terbuka, halaman-halaman sobek berserakan, tapi naskah tentang Kadita tak ada. Padahal buku itu disegel dan hanya boleh dibaca di ruangan khusus." Ratna menelan ludah. "Siapa yang terakhir ke ruangan itu?" Pak Surono terdiam lama sebelum menjawab, "Tidak ada. Tapi penjaga malam bilang, semalam ia mendengar suara perempuan bernyanyi dari arah sana." Ratna terdiam. Lagu yang sama. Ia baru sadar, sejak 2 malam terakhir, ia sering mendengar nyanyian samar setiap kali hendak tidur. Suara lembut seperti tembang Jawa kuno, namun liriknya selalu sama. "Segara Kidul, Kawula Bali. Laut Selatan, aku kembali." Ratna kembali ke penginapan dengan kepala penuh pertanyaan. Ia membuka laptop, berharap ada salinan foto halaman buku yang sempat ia baca. Tapi ketika folder itu dibuka, semua file foto hilang. Yang tersisa hanya satu gambar, dengan nama file, Kadita_return JPG. Jantung Ratna berdebar. Ia klik file itu. Foto yang muncul bukan halaman buku, melainkan potret dirinya sendiri, berdiri di tepi laut dengan gaun hijau, rambutnya terurai panjang sampai pinggang. Padahal ia tak pernah mengambil foto itu. Ia memandangi layar lama, tangan gemetar. Dalam refleksi layar, di belakangnya, tampak bayangan samar seseorang berdiri di pojok kamar. Perlahan Ratna menoleh. Kosong. Tapi udara di ruangan berubah dingin seperti di dasar laut. Beberapa jam kemudian, Ratna mengetuk kamar Bukarti. Ia menceritakan apa yang terjadi, termasuk tentang buku yang hilang. Wajah Bukarti langsung berubah. "Mbak Ratna," katanya perlahan. "Mungkin ini waktunya saya ceritakan sesuatu." Ia membuka laci tua dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, dihiasi ukiran ombak. Dari dalamnya, ia mengeluarkan lembaran kertas kuno berwarna kecoklatan, berisi tulisan tangan halus beraksara Jawa dan beberapa kalimat Latin kuno. "Kertas ini ditemukan di bawah altar penginapan ini puluhan tahun lalu," kata Bukarti. Katanya, ini milik keturunan terakhir Dewi Kadita, seorang wanita dari garis Pajajaran yang bersembunyi di Yogyakarta setelah kerajaannya runtuh. Ratna memegang lembaran itu dengan hati-hati. Tulisan di sudut bawah membuat napasnya berhenti. "Aku menyerahkan darahku kepada laut agar garis keturunanku tetap hidup. Tapi setiap 100 tahun, laut akan menagih kembali 1 jiwa." Lalu di bawahnya tertulis nama. Ratna Dewi Kadita. Tangan Ratna bergetar hebat. "Ini, namanya sama persis dengan nama saya." Bukarti menatapnya lama.
Mungkin itu bukan kebetulan, nak. Malamnya, hujan reda. Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi pergelangan tangannya. Tanda berbentuk ombak itu kini tampak lebih jelas, berwarna kehijauan, seperti bercahaya samar. Ia mencoba mengusapnya, tapi semakin disentuh, semakin hangat, seolah hidup. Dari luar jendela, terdengar suara ombak bersahutan dengan nyanyian perempuan. Lembut, indah, namun perlahan berubah menjadi jeritan yang membuat tulang punggung Ratna kaku. Ia berlari ke jendela. Laut terlihat berkilau kehijauan di bawah sinar bulan. Dan di tengah gelombang itu, ia melihat siluet sosok perempuan berdiri di atas air, menatapnya. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Ratna. Air laut di bawahnya bergolak hebat. Lalu dari dalam ombak muncul sesuatu yang mengerikan. Lukisan kamar nomor 7, terangkat dari laut, mengapung seperti dipanggil kekuatan tak terlihat. Lukisan itu perlahan melayang ke arah penginapan, menembus dinding kamar Ratna dengan suara gemeretak kayu yang pecah. Ketika lukisan itu berhenti tepat di depan wajah Ratna, sosok wanita di dalamnya tersenyum. Dari bibirnya keluar suara yang sama seperti di mimpi. Kau darahku. Laut menunggu, dan catatan terakhir sudah ditemukan. Pagi harinya, Ratna ditemukan oleh Bukarti tertidur di lantai. Wajahnya pucat dan rambutnya basah penuh pasir. Lukisan di kamarnya lenyap. Yang tersisa hanya lembaran kertas basah bertuliskan huruf hijau di atas meja. Waktumu tinggal 7 hari, Ratna Dewi. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Langit berubah ungu tua, lalu kelabu gelap seperti kain berkabung. Di sepanjang pantai Parangtritis, warga sudah mulai berkumpul membawa sesaji, bunga 7 rupa, dupa, kain batik, dan perhiasan kecil yang akan dilempar ke laut sebagai persembahan pada Ratu Kidul. Ratna berdiri agak jauh dari kerumunan. Angin malam menggigit kulit, membawa aroma asin dan melati yang menyesakkan dada. Bukarti berdiri di sampingnya, membawa dupa yang sudah menyala. Labuhan malam ini lebih besar dari biasanya, bisiknya. Banyak yang bilang, laut sedang gelisah. Ratna menatap ombak yang terus naik, lebih tinggi dari biasanya, seperti sesuatu di bawah permukaannya sedang bergerak. Setiap kali ombak pecah, ia merasa mendengar suara perempuan tertawa lembut di antara buihnya. Ketika ritual dimulai, suasana berubah hening. Seorang dukun sepuh memimpin doa di depan altar kecil, menggumamkan mantra kuno yang tak seluruhnya dimengerti Ratna. Namun setiap suku kata yang keluar dari mulut sang dukun terasa bergema di dalam dadanya, memantul seperti gema dari laut. Kaulah sujud, Ratu Kidul penguasa segara. Terimalah persembahan kami. Jaga keseimbangan antara darat dan lautan. Bunga-bunga dilempar ke air, dupa dibakar, dan kain batik hijau diserahkan ke ombak. Namun tiba-tiba, angin berhenti total. Laut menjadi sunyi, tidak ada ombak, tidak ada suara. Lalu dari kejauhan, terdengar bisikan yang samar namun jelas di telinga Ratna. Ratna Dewi, waktumu telah tiba. Ratna terlonjak. Ia menatap ke laut, dan matanya membesar. Di tengah permukaan air, ombak membentuk wajah perempuan. Wajah itu menatapnya langsung, dengan mata berwarna hijau zamrud yang menyala seperti batu hidup. Orang-orang di sekitar Ratna tak menyadari apa-apa. Mereka tetap menunduk, masih berdoa. Hanya Ratna yang mendengar suara itu semakin jelas. Datanglah, laut memanggilmu. Tanpa sadar, langkah Ratna maju 1, 2, 3 ke arah air. Kakinya seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Bukarti menahan lengannya, tapi Ratna tak merasakan apa-apa selain daya tarik yang kuat, seperti tali halus yang melilit dari dalam dada. Ratna, jangan, teriak Bukarti. Namun Ratna terus berjalan. Air laut menyentuh kakinya. Dingin, tapi terasa hangat di dalam kulit, seperti menyambut pulang. Ombak datang, memeluk tubuhnya perlahan. Dan dari tengah gelombang, sosok wanita bergaun hijau muncul. Tidak berjalan, tidak berenang,
melainkan melayang di atas permukaan air, rambutnya menjuntai, wajahnya memancarkan cahaya lembut. Ratna tahu siapa dia bahkan sebelum suara itu terdengar. Aku telah menunggumu berabad-abad. Kau darahku, Ratna Dewi. Ombak menggulung di sekelilingnya. Langit di atas bergemuruh, angin berputar, dan sesaji yang dilempar warga beterbangan seolah tertarik ke satu titik, ke arah Ratna. Sang dukun berteriak, dia yang dipanggil laut. Lindungi dia. Tapi terlambat. Satu gelombang besar datang dan menelan Ratna sepenuhnya. Gelap. Hanya suara air. Ratna membuka mata, dan mendapati dirinya berada di tempat asing, di bawah laut, namun ia bisa bernapas. Di sekelilingnya, sinar kehijauan menari di antara pilar karang. Di depan sana, berdiri istana laut dari batu zamrud dan mutiara, dengan tangga panjang menurun ke dasar yang lebih gelap. Sosok wanita itu berdiri di puncak tangga, tersenyum. Rambutnya mengalir mengikuti arus, dan suara ombak di atas berubah menjadi lagu yang indah dan menakutkan. Inilah takdirmu. Dunia darat telah menolakmu. Kini laut akan menjagamu. Ratna ingin berteriak, tapi hanya air yang keluar dari mulutnya. Ia berusaha melawan, berenang naik, tapi sesuatu menarik pergelangan kakinya ke bawah. Tangan-tangan pucat muncul dari dasar laut, puluhan, ratusan, menggenggam kakinya, tubuhnya, rambutnya. Semuanya perempuan. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka kosong. Satu persatu berbisik. Selamat datang, saudari kami. Tiba-tiba Ratna sadar. Sosok-sosok itu adalah jiwa-jiwa perempuan yang juga dipanggil laut sebelumnya, korban yang menyerahkan diri untuk menjaga keseimbangan dunia. Dan kini, laut menuntut darah keturunan berikutnya, dirinya. Sosok Nyi Roro Kidul mengangkat tangan. Di antara pusaran air, muncul lukisan kamar nomor 7, kini melayang di hadapan Ratna. Wajah di dalamnya perlahan berubah, menjadi wajahnya sendiri. Kini kau milikku, bisik Nyi Roro Kidul. Kau penjaga baru gerbang laut selatan. Kilatan cahaya terakhir yang diingat Ratna adalah warna hijau berkilau seperti giok basah. Setelah itu, semuanya gelap. Pagi berikutnya, warga menemukan Ratna tergeletak di tepi pantai. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya penuh pasir laut. Mereka bilang ia hilang selama 3 jam, padahal semua orang di pantai bersumpah melihatnya tenggelam. Namun Bukarti tahu sesuatu berbeda. Di pergelangan tangan Ratna, tanda ombak ini berpendar lembut kehijauan, seperti hidup. Dan setiap kali Ratna menatap laut, senyum kecil muncul di bibirnya, seolah ada sesuatu di dalam air yang hanya ia pahami. Ratna terbangun di tempat asing. Bukan di pantai, bukan di rumah Bukarti, melainkan di dalam sebuah ruangan luas berwarna kehijauan. Dindingnya berkilau seperti sisik ikan, memantulkan cahaya lembut yang seolah berasal dari dasar laut sendiri. Udara lembab, tapi ia bisa bernapas. Tubuhnya ringan, melayang seperti tidak sepenuhnya manusia lagi. Di hadapannya, terbentang singgasana dari batu karang dan mutiara. Di atasnya duduk sosok perempuan bermahkota emas hijau, mengenakan kain batik laut dan perhiasan dari kerang mutiara yang berpendar dalam gelap. Matanya memantulkan ombak, tenang namun mengandung kekuatan dahsyat. Selamat datang, Ratna Dewi. Suara itu mengalun lembut, namun menggema di setiap penjuru ruangan. Aku telah menunggumu. Ratna berlutut tanpa sadar. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang muncul begitu saja dari dalam darahnya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Ratna dengan suara bergetar. Dan mengapa aku? Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Kau keturunan darahku. Sejak abad-abad lalu, perjanjian telah dibuat antara dunia darat dan laut. Leluhurmu, seorang bangsawan Mataram, menolak pernikahan yang disetujui para dewa laut. Sebagai gantinya, satu dari keturunannya harus kembali ke laut setiap 7 generasi. Ratna terdiam. Ia merasa ngeri, bukan karena kutukannya,
tapi karena sesuatu dalam dirinya percaya. Lihatlah sekelilingmu, ucap sang ratu. Dengan satu gerakan tangannya, air di sekitar berubah menjadi cermin besar. Ratna melihat pemandangan luar biasa. Istana luas menjulur ke segala arah seperti kota di bawah laut, dihuni oleh makhluk-makhluk aneh. Setengah manusia, setengah ikan, semuanya membungkuk setiap kali pandangan mereka bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa perempuan mengenakan kain batik hijau melayang di antara kolom karang, membawa baki dari mutiara. Wajah mereka cantik, tapi kosong, seperti boneka hidup. Ratna bergidik. Siapa mereka? Mereka yang mendahuluimu, jawab Ratu Kidul lembut. Perempuan yang terpilih. Mereka memilih tinggal bersamaku, menjaga laut agar tetap seimbang. Atau mereka tidak bisa pergi, bukan? Potong Ratna pelan. Senyum Ratu Kidul melemah sedikit. Keseimbangan selalu membutuhkan pengorbanan. Suasana menjadi dingin. Lantai mutiara di bawah kaki Ratna bergetar halus, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bangun. Dari celah-celah karang, muncul semburan cahaya kehijauan, lalu terdengar suara lirih. Nyanyian, tapi penuh kesedihan. Ratna mendekat, menatap ke bawah, dan menyadari. Ribuan arwah terperangkap di dalam karang, melayang seperti bayangan di balik kaca laut. Wajah mereka menatap ke atas, mata terbuka, seolah menunggu sesuatu. Mereka terjebak? Tanya Ratna, suaranya hampir tak terdengar. Mereka menjaga gerbang antara dunia, jawab Ratu Kidul. Tanpa mereka, laut akan murka. Ombak akan menelan daratan. Dunia manusia tidak siap menanggung kekacauan itu. Ratna menatap arwah-arwah itu dengan ngeri dan kasihan. Namun di antara wajah-wajah itu, ia melihat satu wajah yang dikenalnya. Ibunya. Ratna menjerit. Tangannya menempel pada karang, mencoba memecahkannya, tapi tubuhnya terpental oleh gelombang energi halus. Tidak mungkin. Ibu, kenapa kau di sini? Ratu Kidul menatapnya dengan tatapan sendu. Ibumu menolak panggilan darahnya. Ia mencoba melarikan diri dari takdir. Tapi laut selalu menuntut bagian yang dijanjikan. Air mata Ratna jatuh, namun berubah menjadi mutiara ketika menyentuh lantai. Tiba-tiba, getaran keras mengguncang seluruh istana. Dari kejauhan terdengar raungan dahsyat, seperti ribuan ombak menabrak batu karang sekaligus. Nyi Roro Kidul berdiri, wajahnya berubah tegas. Gerbang mulai terbuka. Ratna menatap ke arah suara itu. Dari lorong besar di belakang singgasana, air berputar membentuk pusaran hitam pekat. Dari dalamnya, bayangan raksasa berusaha keluar, menyerupai sosok pria bersayap ikan, wajahnya setengah tenggelam dalam kegelapan. Apa itu? Teriak Ratna. Kekasihku yang dikutuk, jawab sang ratu dengan suara lirih. Dia terperangkap antara laut dan neraka. Dan hanya darah manusia yang bisa membangunkannya sepenuhnya. Ratna mundur selangkah. Jadi itu tujuanmu memanggilku? Tidak, Ratna, ucap Ratu Kidul lembut, namun matanya berkilat seperti badai. Aku memanggilmu untuk menggantikan aku. Ratna membeku. Suara air berubah jadi raungan, cahaya kehijauan memudar. Ribuan arwah di bawah lantai mulai bergerak, melingkari Ratna seolah menuntut keputusan. Waktumu sudah dekat, bisik Ratu Kidul. Pilih, tetap di dunia darat yang menolakmu, atau terima takdirmu menjadi penguasa baru Laut Selatan. Ratna ingin menolak, tapi tubuhnya mulai bersinar kehijauan. Darahnya sendiri seperti menyatu dengan air. Suara-suara di dalam laut memanggilnya, lembut tapi memaksa. Ratna Dewi, Ratna Dewi, kembali ke asalmu. Ratu Kidul mengulurkan tangan, dan di antara air muncul mahkota dari mutiara laut, berkilau dengan cahaya gaib. Namun sebelum Ratna menyentuhnya, suara lain menggema di kejauhan. Suara doa, mantra, dan bunyi gamelan samar dari daratan. Seseorang di atas sedang mencoba memanggil arwah Ratna kembali.
Ratu Kidul memandang ke atas, wajahnya gelap. Mereka berani mengganggu ritualku. Laut bergetar. Ombak naik tinggi bahkan di dalam istana. Ratna memejamkan mata, tubuhnya terbelah antara dua dunia, darat dan laut, hidup dan mati. Kau harus memilih, Ratna Dewi. Sekarang, dan di antara gemuruh itu, Ratna berteriak. Aku bukan milik siapapun. Cahaya hijau meledak. Air laut menggulung, dan seluruh istana berguncang hebat, seperti ada kekuatan baru yang menolak tunduk pada hukum laut. Bab ini berakhir dengan laut yang mengamuk di permukaan. Penduduk Parangtritis melihat ombak setinggi menara datang menghantam pantai, tapi sebelum air itu mencapai darat, semuanya berhenti. Seolah seseorang menahan badai dengan kekuatan tak terlihat. Di tengah ombak, sesosok perempuan berdiri di atas permukaan air. Rambutnya hitam panjang, matanya berkilau hijau, tapi wajahnya bukan Ratu Kidul. Itu Ratna. Dan di kejauhan, suara sang ratu terdengar sayup. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat takdirmu, Ratna Dewi. Langit Parangtritis malam itu berubah warna. Biru pekat laut menyatu dengan hijau giok, lalu berubah menjadi merah keunguan seperti darah yang diaduk air asin. Ombak bergulung setinggi pohon kelapa, namun tidak memecah ke pantai. Mereka berputar, menunggu perintah. Di tengah laut, dua sosok berdiri di atas permukaan air yang bergolak. Ratna Dewi, tubuhnya menyala kehijauan, dan Nyi Roro Kidul, bermahkota zamrud dengan selendang yang menjulur seperti lidah naga laut. Mereka saling menatap. Di udara yang syarat energi gaib, waktu terasa berhenti. Aku memberimu kesempatan untuk bersatu denganku, Ratna. Suara sang ratu bergetar lembut tapi menakutkan. Mengapa kau menolak nasibmu sendiri? Ratna mengangkat tangannya. Air laut di sekelilingnya bergetar seperti kaca pecah. Karena aku bukan boneka yang ditentukan nasibnya oleh darah masa lalu. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Laut tidak butuh pemberontak. Seketika, dari bawah laut muncul ribuan bayangan perempuan, para penjaga istana yang dulu Ratna lihat. Mereka muncul satu persatu, rambut melayang seperti rumput laut, mata mereka kosong, tubuh mereka mengalir seperti air. Arwah penjaga, kembalilah pada ibumu. Tenggelamkan Ratna Dewi. Ribuan makhluk itu menjerit bersamaan. Suara mereka menggetarkan udara, menimbulkan badai yang memecah langit. Gulungan ombak mengejar Ratna dari segala arah. Ratna menutup mata, menarik napas panjang. Ia mendengar bisikan lembut dari dalam dirinya, suara ibunya. Jangan takut, nak. Laut juga adalah bagian dari dirimu. Kendalikan, jangan dilawan. Ratna membuka mata. Di bawah kakinya, laut berubah warna menjadi biru muda, jernih. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dan ombak berhenti seketika. Para arwah itu menatapnya, ragu. Ratna berbicara lantang. Kalian bukan budak. Kalian terikat karena janji yang tidak adil. Laut tidak membutuhkan pengorbanan untuk hidup. Laut hidup karena cinta. Kata terakhir itu seperti mantra baru. Cahaya hijau dari tubuh Ratna menyebar cepat, menembus air, mengenai satu persatu arwah perempuan itu. Satu demi satu, wajah mereka mulai bersinar lembut, lalu pecah menjadi butiran cahaya, naik ke permukaan, menghilang ke udara seperti bintang. Nyi Roro Kidul berteriak marah, suaranya menggema hingga gunung-gunung. Kau menghancurkan keseimbangan. Tanpa mereka, gerbang akan terbuka. Ratna menatapnya dengan tegas. Keseimbangan tidak dibangun di atas penderitaan. Lalu, dari dalam pusaran hitam yang tadi tertahan di istana laut, muncul sosok raksasa, kekasih terkutuk Ratu Kidul. Wajahnya separuh manusia, separuh ikan, matanya kosong tapi haus kehidupan. Ia meraung, menciptakan ombak sebesar gunung. Ratu Kidul mengangkat tangan, mencoba mengendalikan makhluk itu, tapi kutukan terlalu kuat. Makhluk itu menatap ke arah Ratna.
dan menyerang. Ratna melompat ke udara, tubuhnya diselimuti air yang berubah menjadi sayap ombak. Ia mengibaskannya, dan pusaran air memukul makhluk itu mundur. Namun setiap kali ia menyerang, makhluk itu menyerap kekuatannya. Air laut makin gelap. Langit bergemuruh. Ratna, ia tak bisa dikalahkan dengan kekuatan laut, teriak Ratu Kidul. Ratna menatapnya tajam. Kau tahu cara menghentikannya, tapi kau takut kehilangan kekuasaan. Sang ratu terdiam, untuk pertama kalinya terlihat rapuh. Ratna mendekat. Kau mencintainya, tapi kau sendiri yang mengutuknya, bukan? Nyi Roro Kidul menutup mata, air matanya berubah menjadi mutiara. Ya, aku menghukumnya karena mengkhianatiku. Tapi kutukan itu telah menjadi rantai bagi dunia ini. Ratna mengulurkan tangan. Biar aku yang menanggungnya. Kau akan hancur, bisik Ratu Kidul. Mungkin, jawab Ratna. Tapi laut harus bebas. Ratna melangkah ke arah pusaran. Tubuhnya bersinar semakin terang, seperti pendar giok yang menyilaukan mata. Ia menatap makhluk raksasa itu dan berbisik. Tidurlah. Bersama cinta yang menantimu. Ia menempelkan telapak tangan ke dada makhluk itu, dan seketika cahaya hijau menyelimuti seluruh samudra. Suara ombak berhenti. Langit terang. Makhluk itu menatap Ratna, kemudian menunduk, wajahnya berubah menjadi manusia sepenuhnya. Ia memeluk Ratna, lalu keduanya lenyap menjadi cahaya. Laut menjadi tenang. Ombak perlahan mereda. Dan di atas permukaan, hanya tersisa Nyi Roro Kidul yang berdiri sendirian. Air matanya jatuh ke laut, menimbulkan lingkaran cahaya hijau lembut. Ratna Dewi, kau telah menebus kesalahan dunia. Perlahan, wajahnya berubah lebih muda, cahaya auranya melemah, dan mahkotanya pecah menjadi serpihan mutiara yang terbawa arus. Ia menatap pantai Parangtritis dari kejauhan. Dunia darat, kini aman. Tapi aku sendiri yang akan menanggung sunyi laut ini. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Ratna terdampar di tepi pantai. Ia masih hidup, tubuhnya lemah, tapi matanya kini berwarna hijau laut. Orang-orang menolongnya, namun Bukarti hanya bisa menangis. Kau telah melewati yang tak seharusnya manusia lihat, ucap Bukarti pelan. Tapi laut memberkatimu, nak. Ratna menatap ombak. Untuk pertama kalinya, laut terasa tenang, tidak lagi berbisik atau menuntut. Namun jauh di dalam air, sepasang mata hijau masih mengawasinya, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa bangga. Sementara itu, di dasar samudra, singgasana kosong Nyi Roro Kidul kini bersinar kembali. Mahkota yang pecah menyatu, tapi bentuknya berubah, dua bagian, satu masih di laut, satu di darat. Keseimbangan baru telah lahir. Dan sejak malam itu, ombak Parangtritis tak pernah sekeras sebelumnya. Konon, jika seseorang berjalan di pantai saat bulan purnama, ia bisa melihat siluet perempuan berpakaian hijau berdiri di tengah laut, tidak lagi ratu, tapi penjaga baru laut selatan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam badai besar itu. Pantai Parangtritis kembali tenang, terlalu tenang, bahkan bagi nelayan yang sudah turun-temurun mencari ikan di sana. Tidak ada lagi ombak raksasa, tidak ada lagi bisikan aneh di antara angin. Laut selatan seolah tertidur. Namun warga tahu sesuatu telah berubah. Mereka mulai menyebut Ratna Dewi sebagai anak laut, karena kemanapun ia melangkah, angin laut selalu mengikutinya. Tubuhnya kini lebih pucat, rambutnya selalu lembab meski tak pernah menyentuh air, dan matanya berkilau seperti batu giok basah. Ia tinggal di rumah kecil di tepi pantai, hidup sederhana bersama Bukarti yang tak pernah meninggalkannya. Namun setiap malam, Ratna akan berdiri di tepi air, menatap cakrawala selatan yang hitam pekat. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Suatu malam di bulan purnama, Ratna bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di dasar laut.
Di sekelilingnya, ribuan mutiara terapung di kegelapan, berpendar lembut seperti bintang di langit bawah air. Dari balik kabut kehijauan, muncul sosok yang ia kenal, Nyi Roro Kidul. Namun kali ini sang ratu tak lagi bermahkota. Ia mengenakan kain sederhana berwarna laut, rambutnya terurai lembut, wajahnya tidak lagi memancarkan kekuasaan, melainkan kedamaian. "Kau berhasil menenangkan samudra, Ratna Dewi," katanya dengan senyum lembut. "Keseimbangan telah kembali." Ratna menatapnya, perasaan campur aduk di dada. "Tapi aku kehilangan segalanya. Hidupku tak lagi seperti dulu." "Begitulah nasib mereka yang disentuh oleh laut," jawab Ratu Kidul pelan. "Sekali kau dengar panggilannya, kau tak akan pernah sepenuhnya milik dunia darat lagi." Ratna menunduk. Air laut di sekitar mereka berubah menjadi cermin, memperlihatkan bayangan dirinya berdiri di pantai. Tapi di dalam pantulan, sosoknya berpakaian hijau laut, bukan manusia lagi. "Apakah ini akhirku?" tanyanya. "Bukan akhir," kata sang ratu. "Tapi awal dari warisan baru. Laut tak butuh penguasa, hanya penjaga. Dan itu adalah dirimu." Ratna terdiam lama. Ia memandang wajah Ratu Kidul, dan untuk pertama kalinya, melihat kesedihan di mata sang penguasa laut. "Kau kesepian, ya?" Ratu Kidul tersenyum samar. "Laut selalu kesepian. Tapi kini, aku tidak sendiri." Ia menyentuh bahu Ratna, lalu perlahan menghilang menjadi butiran cahaya hijau yang berputar di sekelilingnya. Cahaya itu masuk ke dalam dada Ratna, membuat jantungnya berdetak lebih dalam, lebih tenang, seperti mengikuti irama ombak. Ratna terbangun dengan air mata di pipinya. Tapi kali ini, air mata itu bukan kesedihan. Beberapa hari kemudian, Bukarti menemukan Ratna duduk di atas batu karang saat fajar. Matanya menatap laut, tapi senyumnya damai. "Bu," katanya lirih. "Aku harus pergi." Bukarti menggenggam tangannya erat. "Kau mau kemana, nak?" Ratna menatap cakrawala yang memantulkan cahaya hijau pudar. "Ke rumahku yang sebenarnya. Laut memanggilku, tapi kali ini bukan untuk menguasai, hanya untuk menjaga." Bukarti menangis, tapi tak mencoba menahan. Ia tahu, ini bukan lagi dunia manusia sepenuhnya. Ketika ombak naik, Ratna berdiri, melangkah ke air. Langkah demi langkah, tubuhnya mulai berpendar. Ketika ombak terakhir datang dan menutupinya sepenuhnya, Bukarti melihat sesuatu yang luar biasa. Ratna tidak tenggelam. Ia berjalan di atas air, perlahan menghilang ke cakrawala. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Ratna Dewi lagi. Namun para nelayan sering bercerita, pada malam tertentu, ketika ombak tiba-tiba menjadi lembut dan angin membawa bau melati laut, mereka melihat siluet perempuan berpakaian hijau menari di atas air, senyumnya menenangkan badai. Mereka bilang itu bukan Ratu Kidul. Itu penjaga baru Laut Selatan. Ratna Dewi, manusia yang menolak menjadi budak takdir, tapi akhirnya menjadi bagian dari keabadian. Selama laut masih bernafas, selama ombak masih memukul karang, darahku akan menjaga keseimbangannya. Aku bukan penguasa, bukan dewi, hanya penjaga dari cinta yang tertinggal di antara darat dan laut. Dan dari kejauhan, di kedalaman yang tak pernah dijamah cahaya, dua sosok terlihat berdiri di bawah pusaran air. Ratna Dewi dan Nyi Roro Kidul. Keduanya menatap permukaan laut yang berkilau, lalu perlahan menghilang bersama aliran arus. Sejak saat itu, legenda tentang Ratu Laut Selatan tak lagi berbicara tentang kutukan, melainkan tentang cinta, pengorbanan, dan keseimbangan antara dunia manusia dan samudra.